Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Fabiansyah dari kelas 10 Teknik Grafika A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Cina. Dianggap bahwa Islam datang dari daerah Kanton, sekitar utara Hong Kong dan Cina. Bukti-bukti lainnya yaitu yang pertama, terdapat masjid berarsitektur Cina di daerah Jawa. Yang kedua, yaitu raja pertama Demak itu adalah raja dengan keturunan Cina, yaitu Raden Patah. Yang kedua adalah teori Gujarat yang dari India. Para pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia bukan hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama-agama Islam. Bukti-bukti lainnya yaitu unsur-unsur Islam yang berada di Indonesia sama atau mirip dengan unsur-unsur di Gujarat. Yang kedua, bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri sama atau hampir sama dengan batu nisan yang berada di daerah Gujarat. Yang ketiga yaitu teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan pada abad ke-7. Proses islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Indonesia, biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat yaitu teori Persia. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, antara lain tradisi Tabok. Kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia merayakan 10 Muharram dan Asyura. Selanjutnya adalah jalur atau saluran islamisasi beserta bukti dan contohnya. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Buktinya, kapal-kapal dagang Arab mulai berlayar ke wilayah Aceh Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Yang kedua, hubungan perdagangan dan pelayaran Nusantara dengan Arab meningkat. Dengan demikian, saudagar-saudagar Arab atau saudagar Muslim khususnya dari berbagai daerah melakukan komunikasi atau interaksi dengan masyarakat Nusantara. Contohnya yaitu perdagangan antara Arab dengan masyarakat Nusantara, yaitu berdagang rempah-rempah di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah tepi pulau. Yang kedua yaitu saluran islamisasi politik, yaitu Istana Raja. Buktinya bahwa kerajaan yang berletak atau berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia. Mengapa? Para pedagang Arab atau pedagang Muslim biasanya mereka akan menepi atau istirahat di daerah Istana Raja atau kerajaan tersebut. Nah, dengan demikian mereka secara tidak langsung melakukan interaksi dengan para warga di daerah tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh politik raja sangat memengaruhi tersebarnya Islam, karena jika rajanya Muslim maka otomatis kebanyakan rakyat-rakyatnya akan ikut beragama Islam juga. Contohnya yaitu di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyatnya masuk Islam karena rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Contohnya yaitu kerajaan Gorontalo. Yang ketiga yaitu saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, saudagar memiliki status yang lebih tinggi dari masyarakat pribumi, sehingga penduduk pribumi kebanyakan menikahi saudagar-saudagar Muslim. Contohnya yaitu adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, atau anak adipati. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Para musafir yang berdakwah dari daerah-daerah menyebarkan agama Islam. Nah, sehingga mereka mendirikan sebuah tempat untuk dilakukannya seperti sekolah yang menyebarkan atau memberikan ilmu. Nah, sama halnya dengan ini, para musafir atau pendakwah itu memberikan ilmu di sebuah tempat. Contohnya yaitu di pesantren-pesantren. Yang kelima adalah kesenian. Seni yang terkenal di Indonesia adalah wayang. Nah, Sunan Kalijaga memanfaatkan wayang untuk menyebarkan agama Islam. Bagaimana
Sunan Kalijaga membuat lagu-lagu untuk mengiringi wayang tersebut. Lagu-lagu tersebut identik dengan lagu-lagu Islam yang liriknya mengajak, ada unsur mengajak masyarakat atau warga untuk masuk atau memeluk agama Islam.